Hanya makan sebuah buah kilin di pegunungan, saya menemukan bahwa di dahi saya tumbuh tanduk kristal yang berkilau. Bahkan anggota tubuh saya tertutup dengan baju zirah perak yang menyatu dengan awan. Segera setelah itu, saya berubah menjadi telur kilin yang lebih lembut daripada zamrud. Saat saya hampir terhanyut oleh banjir pegunungan, saya diambil oleh seorang penyiar luar ruangan, Lu Youyo, yang membawaku pulang. Saya pikir saya akhirnya akan berada di sana selamanya. Tapi saya tidak menyangka hal pertama yang dilakukan Lu Youyo saat pulang adalah menempatkanku di bawah lampu hangat untuk siaran langsung. Dia juga penasaran dan mengetuk-ngetuk cangkang telurnya dengan ujung jari untuk mendengar gema. Keluarga, lihat harta karun apa yang saya temukan. Telur ini sangat indah. Jika dipanggang, pasti enak. Tiba-tiba terdengar suara, krek. Sebuah garis halus menyebar di cangkang telur. Di layar, seekor kilin perak muncul dari cangkang. Lu Youyo terkejut. Para anggota keluarga yang muncul di layar juga terkejut. Ini apa? Sebelum saya sempat melihat ke bawah pada sisik 7 warna yang mengalir di tubuh saya, Lu Youyo sudah mengangkat saya dan memanggil saya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak laki-laki kecil. Apa kamu ini? Kenapa ini terlihat begitu bagus? Barulah aku mengangkat kepala dan melihat sosokmu yang familiar. Ini adalah penyiar luar ruangan yang saya ikuti selama 6 bulan, Lu Youyo. Saya menundukkan kepala lagi melihat tubuh saya yang hanya sebesar telapak tangan. Hampir saja saya pingsan karena terkejut. Obrolan streaming langsung ramai dengan berbagai komentar. Keluarga di layar juga terkejut. Ini sepertinya adalah kilin. Jangan bercanda, mana mungkin ada kilin? Ini pasti efek khusus. Ruang siaran langsung macet seperti PPT. Saat itu, sebuah komentar tebal muncul di atas yang memprovokasi. Lihat kaki berwarna putih itu. Itu pasti kilin. Binatang mitologis kuno muncul di dunia. Ruang siaran langsung heboh. Sungguh itu adalah kilin. Versi nyata dari Shanghai Jing. Saya baru saja ingin membuka mulut untuk mengatakan bahwa saya manusia. Namun hanya bisa mengeluarkan suara, au-au. Dengan tubuh saya yang kecil, saya terlihat tidak berbahaya. Lu Youyo langsung tersenyum dan mengusap saya. Aduh, masih marah padaku. Dengan suara, au-au. Ini terlalu menggemaskan. Sungguh lucu. Apakah kamu benar-benar kilin? Saya mengeluarkan suara, au, ingin menjawab. Lu Youyo menyentuhkan wajahnya pada saya. Sangat menggemaskan. Tidak terlihat seperti itu. Lu Youyo memasukkan saya ke dalam kotak kardus dengan jaket tebal. Tolong buatkan saya sebuah sarang kecil. Kamu sangat putih. Mari kita panggil kamu Xiao Bai. Mulai sekarang kamu akan bergaul dengan kakak. Jika ini benar-benar binatang mitologis. Hehehe. Keluarga di layar juga terkejut. Saya melihat senyuman menggoda Lu Youyo dan merinding. Di dalam hati, saya tidak bisa menghindari sedikit penolakan. Namun, saya akhirnya tertidur di bawah serangan kantuk. Pada saat yang sama, karyawan biro pengelolaan, Xiao Liu, juga berada di ruang siaran. Ia sedang melihat layar dengan tatapan terkejut dan ragu. Kaki ini. Apakah ini benar? Xiao Liu menelepon atasan. Su Jie. Cepat, lihat siaran langsung. Binatang mitologis kilin. Di dalam ruang siaran Lu Youyo. Xiao Liu. Jika tekanan kerja besar, kamu bisa minta cuti. Kilin. Apakah kamu sedang bercerita tentang kisah mitos? Ini benar, Su Jie. Kamu lihat kaki itu. Pola itu pasti bukan efek khusus. Sumo dengan putus asa memutuskan telepon. Di zaman ini, bentuk penipuan semakin beragam. Dari Phoenix hingga Pisiu semuanya sudah disaksikan. Sekarang ada yang mengatakan telah melihat kilin. Namun Sumo tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dia tetap membuka ruang siaran langsung. Di layar, makhluk kecil itu tampak tenang dan nyaman. Sisik 7 warna yang menutupi tubuhnya bergetar pelan saat bernapas. Memancarkan kilau seperti jade dan mutiara. Ia memiliki postur anggun seperti Louis. Namun memiliki pelindung seperti sisik naga. Walaupun ukurannya masih kecil. Namun tanduk kristal yang bening itu berkilau dengan warna merah di bawah cahaya kamera. Ini pasti pahatan seni. Reaksi pertama Sumo adalah itu. Cakar berwarna perak putih sedang gelisah menggaruk kotak. Dari mulutnya keluar asap biru. Asap itu di layar mengental menjadi awan keberuntungan di udara. Arahkan ke ponsel. Langsung membuat ponsel bergetar. Di layar, komentar muncul secara instan. Tadi itu benda apa? Apakah itu asapnya yang menggerakkan ponsel?
Saya benar-benar melihat Qilin. Suji terkejut dan langsung berdiri sambil mengetuk meja. Efek khusus ini dibuat terlalu realistis. Ini bukan efek khusus. Suji panik dan menelepon direktur. Direktur Chen menatap ruang siaran dengan tatapan tajam. Ini tidak baik. Ada apa? Apakah ada kucing kecil yang hilang? Seseorang sedang menyiarkan penemuan binatang mitologis kuno, Qilin. Di saat seperti ini masih ada yang bercanda. Sepertinya kamu belum sepenuhnya terjaga. Ini bukan lelucon. Ini benar-benar terjadi. Di dalam ruang siaran seorang penyiar luar ruangan, Lu Yoyo. Jika aku berbohong, aku akan langsung mengundurkan diri. 3 menit kemudian, Chen Ju menatap ruang siaran dengan tatapan tajam. Segera makan, bayi yang kecil. Di layar, Lu Yoyo mengulurkan sosis yang sudah matang ke arahku. Aku hampir terbangun oleh aroma saus daging. Aku membuka mataku dengan tidak sabar. Direktur Chen menatap dengan serius dari luar layar. Dia telah melakukan penelitian hewan selama lebih dari 40 tahun. Dia merasa telah melihat sebagian besar hewan langka di dunia. Namun, melihat ruang siaran itu membuatnya tertegun. Saat ini, dia merasa pandangannya tentang dunia mulai runtuh. Tatapan dari binatang mitologis kuno ini seolah-olah adalah ketinggian dan meremehkan yang menantang dunia. Memancarkan aura otoritas dan ketidakpedulian yang membuatnya tidak bisa didekati. Segera lokasi ruang siaran ini ditentukan. Segera hubungi Biro Keamanan Negara. Jangan langsung melaporkan ke Departemen Urusan Khusus. Suara Direktur Chen serak. Ini spesies apa? Chen Ju merasa tenggorokannya kering. Coba lihat dengan teliti. Pola sisik ini persis sama dengan yang tercatat dalam buku kuno tentang Qilin Jade. Sementara itu, saya merasa jijik dan menggeser beberapa potong daging dengan kuku saya. Namun, rasa lapar datang dengan hebat. Ini bukan sekadar ingin makan. Melainkan adalah keinginan yang sangat besar akan energi. Xiao Bai sudah bangun. Lu Yoyo dengan bersemangat berteriak ke arah ponselnya. Saya melirik sosis berlemak yang dipanggang di tangannya. Lemaknya terlalu berat. Bumbunya terlalu kuat. Kandungan pati terlalu tinggi. Ulasan buruk. Saya dengan jijik mengalihkan kepala ke samping. Tidak mau makan sosis? Bagaimana dengan susu domba? Dia mendorong piring keramik yang penuh susu ke depan saya. Bau amis susu domba langsung menyerang rongga hidung. Tidak makan atau minum. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku mengibaskan ekor untuk menghindar. Aku membuka mulut untuk protes. Tapi yang keluar justru suara menggelikan seperti bayi yang menyusu. Sialan. Pita suara tubuh ini belum berkembang dengan baik. Aku sedikit gelisah dan mengayunkan cakarku. Ingin mendorong piring yang mengganggu itu. Dalam hati berpikir. Hanya perlu mendorongnya sedikit. Namun, saat cakarku baru menyentuh tepi piring plastik, piring keramik itu seketika pecah menjadi 2. Susu tumpah ke seluruh meja. Yang lebih menakutkan adalah, cakarku jadi tidak bersih. Meninggalkan 3 lekukan sedalam 2 cm di permukaan meja batu. Tepi-tepinya masih sedikit memerah. Udara tiba-tiba menjadi tenang. Senyum di wajah Lu Yoyo membeku. Komentar di ruang siaran terhenti selama 1 detik. Lalu meledak dan memenuhi layar. Cakarnya terlalu kuat, bukan? Dinas Perlindungan Hewan cepat bawa anak ini pergi. Penyiar cepat lari. Ini tidak bisa dipelihara. Aku melihat cakarku juga agak menyeramkan. Kuku emas itu tampak setengah transparan seperti cetakan. Tampaknya tidak tajam. Tidak menyangka daya rusaknya begitu besar. Meja saya? Ini adalah barang antik yang bernilai puluhan juta. Wanita bodoh ini. Saya menghela napas. Rasa lapar di perut semakin kuat. Karena tidak ada yang bisa dimakan di sini. Saya harus mencarinya sendiri. Saya merangkak keluar dari kotak dengan goyah. Mencari makanan dengan mengandalkan penciuman. Energi. Saya butuh energi. Dengan meningkatnya rasa lapar, aku melompat dari meja. Mengikuti suatu insting menuju sudut halaman. Di sana terikat seekor kambing yang siap disembelih keesokan harinya. Itu daging. Itu batu darah. Itu energi. Pupila emas saya tiba-tiba menyusut menjadi seperti jarum. Suatu insting berburu primitif dalam tubuh saya terbangkit. Lu Yoyo masih meratapi meja kayu mahoni miliknya. Namun, penonton di ruang siaran dengan tajam menyadari ada yang tidak beres dengan gerakan saya. Cepat lihat apa yang akan dilakukan Xiao Bai. Dia sepertinya menatap kambing itu. Saya tidak memperhatikan suara di sekitar. Anggota tubuh saya mencengkeram lantai. Mengeluarkan suara ketukan lembut. Kambing itu sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba, kambing itu mulai melawan dengan keras. Suara jeritan itu menyayat telinga. Ini adalah penekanan darah. Meskipun saya sekarang hanya sebesar telapak tangan.
Tapi aura yang berada di puncak rantai makanan cukup untuk membuat makhluk rendah ini ketakutan. Saya berjalan ke depan pagar. Pagar kayu di mata saya tampak seperti kertas tipis. Saya dengan lembut menepuknya. Pagar itu seketika hancur lebur. Lu Yoyo melihat ke terowongan dan menarik napas dingin. Dia berbalik dan melihat saya perlahan-lahan masuk. Gadis kecil, apakah kamu ingin makan domba? Dia bertanya dengan gagap kepada saya. Saya tidak menghiraukannya. Saya langsung berjalan ke samping domba. Domba itu sudah terjatuh. Seluruh tubuhnya bergetar dan tidak berdaya untuk melawan. Ketika saya membuka mulut untuk menikmati makanan pertama saya, akal dan martabat manusia tiba-tiba kembali. Saya adalah manusia. Bagaimana mungkin saya bisa menelan domba hidup-hidup? Rasa penolakan yang kuat tiba-tiba muncul. Melihat kaki domba yang penuh dengan kotoran. Sebuah rasa mual meluap di dalam hati. Meskipun telah menjadi binatang, itu juga adalah kilin yang beradab. Aku ingin makan yang bersih dan matang. Aku mengusap cakarku yang seperti kilin dengan tidak senang. Aku melolong satu suara. Menunjuk ke arah Lu Yoyo sambil menunjukkan domba. Kemudian menunjuk ke dapur. Lu Yoyo tertegun. Ruang siaran seolah membeku selama 1 detik. Kemudian seluruh layar dipenuhi dengan tawa hahaha. Dia mengarahkan penyiar untuk memasakkan makanan untuknya. Lu Yoyo menunjuk dirinya sendiri dengan tidak percaya. Apakah kamu mengizinkanku memasak domba untuk dimakan? Aku mengangguk. Lu Yoyo menggelengkan kepala dalam keadaan tengkurap. Apa yang aku bawa pulang ini? Nenek moyang apa? Saat ini, pandangan dunia Lu Yoyo mengalami guncangan besar. Meskipun ada sedikit keluhan, tapi dia tetap patuh mengangkat domba dan berjalan ke dapur. Tadi, penampilan supranatural yang aku tunjukkan terlalu mengejutkan. Sekarang dia terkejut dan marah padaku. Sambil Lu Yoyo memasak domba, aku perlahan-lahan bersembunyi ke halaman, menenangkan pikiran dan jiwa. Sejalan dengan pernapasanku, cahaya emas samar yang bintang-bintang di udara berkumpul padaku. Partikel cahaya ini dengan senang hati menyatu dengan seluruh tubuhku, mengalir mengikuti sirkulasi jalur spiritual. Inilah keajaiban alam seperti yang tercantum dalam kitab kuno. Saya mencoba untuk mengarahkan aliran murni ini. Mereka berkumpul di dahi saya. Tanpa saya perhatikan, saya bersin sekali lagi. Sebuah aliran udara besar seperti awan keluar ke depan, menghantam pohon tua yang sudah berdiri di halaman selama bertahun-tahun. Pohon tersebut jatuh dengan suara gemuruh, menyebabkan debu berterbangan. Suara keras itu membuat saya terkejut. Saya segera menarik kembali leher saya dan melihat sekeliling. Untungnya, Lu Yoyo sedang memasak di dapur dan tidak melihat. Tetapi kamera ponsel melihatnya. Ruang siaran sejenak hening. Kemudian pesan-pesan muncul secara cepat. Sampai-sampai tidak bisa mengirim pesan lagi. Pada saat itu, di jalan nasional yang berjarak 30 km dari rumah Lu Yoyo, terdapat 3 hingga 5 kendaraan tempur mekanik sedang berlari menuju rumah Lu Yoyo dengan cepat.